Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bertemu untuk membahas tentang kelanjutan daripada bab yang minggu lalu ya, yaitu tentang makhluk hidup dan juga lingkungannya. Minggu lalu kita udah berbicara tentang komponen ekosistem, satuan ekosistem, dan juga jenis-jenis ekosistem. Hari ini kita akan lanjut nih, yaitu tentang bentuk interaksi dalam ekosistem. Nah, ternyata bentuk interaksi dalam ekosistem itu ada bermacam-macam, yaitu terbagi menjadi 5. Yaitu yang pertama ada netralisme, terus ada predasi, ada kompetisi, ada antibiosis, dan juga ada simbiosis. Dan simbiosis ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu pola interaksi netralisme. Nah, pola interaksi netralisme ini yaitu tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, dan juga tidak saling menguntungkan meskipun hidup dalam habitat yang sama. Contohnya seperti ini nih, di sini ada contohnya yang pertama antara kambing dan juga kodok. Nah, misalkan dalam satu padang rumput itu ada kambing, ada juga kodok. Tapi keduanya tidak saling merugikan, pun tidak saling menguntungkan juga. Ya, kambing dengan habitatnya sendiri, dia misalkan makan makanan kambing, yaitu tumbuh-tumbuhan seperti misalkan daun-daunan atau rerumputan. Sedangkan kodok juga dia makan makanannya sendiri. Apa coba makanan kodok? Yaitu serangga-serangga kecil. Dia makan nyamuk, dia misalkan kalau ada serangga-serangga kecil dia makan gitu. Jadi tidak saling menguntungkan pun tidak saling merugikan ketika mereka saling hidup berdampingan. Terus kalau misalkan contohnya yang kedua yaitu interaksi antara kucing dan juga kupu-kupu. Nah, di sebuah taman misalkan ada kucing dan juga kupu-kupu, ya kedua-duanya juga sama. Tidak ada saling berkaitan. Kucing dengan kehidupannya dia gitu kan, yang suka senangnya itu makan sejenis seperti ikan gitu kan, yang anyir-anyir. Sedangkan kupu-kupu juga dia hidupnya untuk menghisap madu-madu yang ada pada bunga. Jadi dia beda gitu. Burung pemakan biji hidup bersama dengan burung pemakan buah, itu tetap mereka adalah berarti netral, tidak ada saling menguntungkan pun tidak saling merugikan. Jadi dua-duanya bisa hidup damai dalam satu ekosistem. Terus yang kedua, pola interaksi predasi. Nah, pola interaksi predasi ini yang terjadi antara pemangsa ataupun predator dengan mangsa. Predasi itu katanya dari asal kata dari predator. Berarti ada yang memangsa. Jadi di mana peristiwa ini adanya yang pemangsa dan juga adanya yang dimangsa. Contohnya misalkan dalam ekosistem sawah itu ada ular. Ular itu sebagai predator ataupun pemangsa. Sedangkan yang dimangsanya ataupun yang dimakannya adalah tikus. Nah, berarti ini adalah pola interaksi predasi. Terus ada lagi kalau misalkan di padang savana atau ekosistem savana, ekosistem padang rumput berarti ya, ada zebra, ada kijang, dan ada rusa. Nah, di mana ternyata mereka itu dimakan oleh harimau ataupun singa. Yang menjadi predatornya adalah harimau dan juga singa. Sedangkan yang dimakannya ataupun mangsanya adalah zebra, kijang, dan juga rusa. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, pola interaksi kompetisi. Maksudnya kompetisi adalah persaingan antara individu atau populasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, habitat tidak menyediakan dalam jumlah yang cukup. Jadi ini misalkan dalam satu padang rumput, misalkan. Dalam satu padang rumput itu tadi ada zebra, ada jerapah, ada juga rusa. Tapi jumlahnya itu udah sangat sedikit. Sedangkan jumlah daripada singa dan juga harimau itu sangat banyak. Jadi dalam satu ekosistem ini jumlahnya predatornya melimpah, tapi si mangsanya ini sangat sedikit. Sehingga dia akan menyebabkan kompetisi untuk sama-sama bisa hidup. Atau di sini ada lagi nih contohnya, populasi sapi dan juga kuda di padang rumput yang sama-sama akan berkompetisi untuk mendapatkan rumput. Misalkan lagi musim kering. Sedangkan populasi sapi dan juga populasi kuda banyak dan mereka sama-sama membutuhkan rumput.
Sedangkan kalau misalkan musim kering, rumput pasti ikutan kering. Nah, mereka akan berkompetensi untuk mendapatkan rumput. Jadi di sini tuh ada kompetensi untuk sama-sama memenuhi kebutuhan hidupnya, sama-sama untuk bisa bertahan hidup. Sedangkan kalau misalkan kompetisi ini berarti ada salah satu pihak yang nantinya akan bisa saja tidak bisa mempertahankan hidupnya, berarti dia mati, yang salah satunya berarti akan mampu mempertahankan hidupnya. Jadi ini adalah kompetisi ataupun persaingan. Selanjutnya ada pola interaksi antibiosis atau amensalisme, yaitu berupa hubungan antara dua individu berbeda jenis yang menyebabkan individu yang satu menghambat pertumbuhan individu yang lain. Jadi di sini ada penghambatnya. Jadi individu yang satu akan menghambat pertumbuhan individu yang lain. Contohnya nih, jamur Penicillium notatum ya, akan mengeluarkan zat antibiotik untuk menghambat pertumbuhan atau penyebaran bakteri penyebar penyakit. Jadi kalau misalkan dia lagi tumbuh di suatu tumbuhan, maka dia akan mengeluarkan si zat antibodi. Jadi si bakteri tidak bisa hidup di inang tersebut karena si penicillium dia mengeluarkan zat antibodinya kayak gitu. Jadi si jamurnya bisa hidup, sedangkan si bakterinya akan mati karena si penicillium dia mengeluarkan antibodi. Jadi dia akan satunya akan terhambat. Atau pohon pinus atau pohon walnut akan mengeluarkan zat kimia yang menghambat tumbuhan lain, sehingga akan sulit menemukan tumbuhan lain di sekitar tumbuhan pinus. Nah, mungkin kalian pernah main ke satu kawasan yang memang di situ tuh hanya ada pinus aja. Nah, ternyata bukan karena memang tumbuhan lain gak mau tumbuh di sana, tapi tumbuhan pinus itu memiliki zat kimia yang menghambat untuk tumbuhan lain itu bisa tumbuh di sana. Sehingga ya kalau misalkan kalian main ke tempat pinus ataupun misalkan ke sebuah gunung yang memang di sana itu hanya ada pohon pinus, karena itu salah satunya ya karena memang si pohon pinus ini mengeluarkan zat kimia sehingga tumbuhan lain tidak dapat tumbuh di sekitar pohon pinus tersebut. Gitu. Nah, ini ada lagi pola interaksi simbiosis. Simbiosis itu berarti ada 3 ya. Yang pertama ada mutualisme, parasitisme, dan juga komensalisme. Nah, yang pertama mutualisme, di mana interaksi ini adalah interaksi yang saling menguntungkan. Hubungan antara kerbau dan burung jalak. Nah, ini banyak banget yang sering diistilahkan dalam pembelajaran. Seperti apa sih misalkan Ustazah? Ya seperti gini. Burung kerbau itu kan banyak kutunya. Nah, si burung jalak ini dia yang matukin si kutunya. Si kerbau akhirnya nggak gatal, si burung jalak akhirnya kenyang. Sehingga antara burung jalaknya juga kerbau dia saling menguntungkan. Atau simbiosis tumbuhan berbunga dengan hewan penyerbuk seperti kupu-kupu. Nah, tumbuhan berbunga ini dia bisa diserbuk ataupun bisa menghasilkan buah ketika dia telah mengalami penyerbukan. Dan salah satu jalan penyerbukannya yaitu dengan dibantu oleh serangga. Kalaupun misalkan tidak dibantu oleh serangga, itu bisa sih dibantu oleh angin ataupun oleh manusia, tapi rata-rata itu dibantunya oleh serangga. Di mana bunga ini dia mendapatkan bisa berbunga, bisa mengalami penyerbukan, sedangkan kupu-kupu juga dia bisa menyerap sari-sari yang ada pada bunga. Jadi saling menguntungkan. Terus ada lagi interaksi parasitisme. Interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, disebut juga parasit ya. Yang namanya parasit, dia teruntungkan sedangkan inangnya dirugikan. Contohnya, benalu yang hidup sebagai parasit pada tanaman inang. Contohnya ini misalkan ini ya, tumbuhan paku-pakuan yang ada ini tanduk kijang. Nah, tanduk kijang itu sama, dia itu mengambil sari-sari makanan daripada inangnya atau daripada tumbuhan yang ada dia tempati. Atau tumbuhan tali putri dan tanaman pagar. Nah, tumbuhan tali putri itu yang warnanya kuning-kuning. Biasanya suka ada tuh di sana di dekat lapang. Nah, di situ ada. Nah, dengan tanaman pagar, karena si tali putri ini dia mengambil sari-sari makanan dari tanaman pagar. Otomatis yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan karena jumlah makanan yang dia serap seharusnya mampu untuk
menghidupi dia, tapi ternyata ada tanaman lain yang hinggap dan mengambil sari-sari makanan tersebut. Terus ada lagi interaksi simbiosis komensalisme, yaitu yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan satu pihak yang lain tidak dirugikan. Jadi beda ya, kalau mutualisme itu saling menguntungkan, parasitisme itu satu diuntungkan dan satu dirugikan, tapi kalau komensalisme ini yang satu diuntungkan, tapi yang satu lagi tidak dirugikan. Contohnya simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan hiu ini biasanya dia akan mengeluarkan sisa-sisa makanannya keluar. Jadi dia kayak memuntahkan lagi sisa-sisa makanannya. Si ikan remora ini biasanya dia akan ada di sekitar ikan hiu dan dia akan memakan sisa-sisa makanan yang dikeluarkan oleh ikan hiu. Nah, ikan hiu dirugikan tidak? Tidak, karena memang dia akan mengeluarkan sisa-sisa makanan tersebut. Sedangkan ikan remora, dia diuntungkan dong karena dia bisa memakan sisa makanan ikan hiu. Jadi di sini ada yang satu diuntungkan tapi yang satu lagi tidak dirugikan. Nah, itu. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang aliran energi. Berarti kalau kita membahas tentang aliran energi, kita akan membahas tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk suatu rangkaian tertentu. Nah, silakan lihat di sini pada gambar. Di sini ada yang paling bawah yaitu rantai makanan yang ada di darat dan juga ada yang di laut. Yang di darat itu yang paling bawah berarti ada produsen. Tadi yang saya sudah bilang berarti di sini produsennya yaitu tumbuhan. Dimakan oleh herbivora yang memang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan yaitu belalang. Berarti aliran energinya dia akan mengalir ke belalang. Si belalang ternyata dimakan lagi oleh omnivora. Di sini adanya tikus. Nah, setelah berarti energinya masuk ke tikus. Dari tikus dimakan lagi oleh ular. Berarti nanti si ular yang energi. Kenapa Ustazah kok disebutnya energi? Iya, karena kan kalau misalkan kita tidak makan, berarti kita akan lemas. Berarti kita tidak memiliki tenaga. Berarti itu kita memerlukan energi. Dan energi itu adanya dari lewat makanan itu. Nah, selanjutnya si ular ini nanti akan dimakan oleh elang. Maka yang tertinggi adalah elang pada akhirnya. Nah, itu paham ya. Jadi aliran energinya dari produsen ke konsumen 1, ke konsumen 2, ke konsumen 3 sampai di akhirnya adalah ke konsumen 4. Terus saja siapa yang jadi konsumen 5-nya? Si konsumen 5-nya nanti ada decomposer ataupun dia mati, udah nggak ada yang bisa memakan hiu ataupun elang ini, tapi lama-kelamaan ya dia akan mati, entah itu misalkan dibunuh oleh manusia, entah itu memang sudah waktunya dia akan mati, ataupun misalkan ternyata dipatuk sama si ular ini, dan kan dia akan mati. Tapi kan si ular tidak memakan elang, dia hanya menjaga dirinya daripada dimakan oleh elang itu. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Kalau tadi hanya ada rantai makanan, kalau rantai makanan hanya seperti ini bentuknya, dari produsen ke konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 4. Kalau misalkan jaring-jaring makanan itu lebih kompleks. Lihat di sini, kalau tadi hanya satu alur, aliran energinya juga satu alur, kalau misalkan jaring-jaring makanan itu lebih kompleks. Makanan tuh, jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rangkaian daripada rantai makanan yang saling berhubungan, membentuk jaringan. Makanya disebut dengan jaring-jaring makanan. Di mana di sini ada tumbuhan kubis. Tumbuhan kubis ini dimakan oleh tikus, dimakan juga oleh belalang, dimakan juga oleh ulat. Ulat ini dimakan lagi oleh burung. Burung juga makan belalang. Belalang dimakan juga oleh katak. Sedangkan tikus dimakan oleh elang. Ini semuanya saling berkaitan. Jadi kalau misalkan tadi rantai makanan hanya satu alur, kalau misalkan jaring-jaring makanan ini bisa alurnya itu muter-muter ya, seperti ini. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada piramida makanan. Sebetulnya hampir sama kayak yang tadi ya, seperti seperti rantai makanan. Cuma di sini dibedakan menjadi tropik 1, tropik 2, tropik 3, tropik 4, ataupun misalkan produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3 atau puncak, di mana dia tidak ada lagi predator gitu. Tapi dia pasti akan mati meskipun itu wallahu alam ya matinya karena apa, tapi dia tidak ada predator lagi yang bisa memangsanya gitu. Nah, ini tuh seperti piramida makanan adalah susunan untuk menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen, konsumen,
konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 ataupun puncak, biasanya normalnya populasi yang menempati tingkat tropik paling bawah itu harus lebih banyak. Nah, contohnya seperti ini. Tumbuhan di sekitar kita lebih banyak daripada belalang ataupun ulat. Nah, sama semakin ke atas itu pasti konsumen tingkat puncaknya itu semakin sedikit. Nah, ini makanya di yang paling puncak itu hanya ada 2, yaitu ular dan juga elang. Sedangkan ular juga dimakan oleh elang, tapi ular ini bisa mematikan elang juga kayak gitu. Itu konsumen puncak. Oke, paham ya perbedaan antara jaring-jaring makanan, piramida makanan, dan juga tadi rantai makanan. Kalau rantai makanan hanya satu strip ataupun satu rantai, kalau misalkan tadi jaring-jaring makanan itu lebih kompleks lagi, kalau misalkan piramida makanan ini diklasifikasikan lagi. Dan yang paling bawah itu wajib yang paling banyak. Karena kalau misalkan yang bawahnya aja sedikit, bagaimana ke atasnya? Berarti dia akan kekurangan makanan lebih daripada yang di bawah. Oke, alhamdulillah udah selesai pembelajarannya dan kita akhiri dengan tugas seperti biasa. Mohon maaf ya Ustazah bukan apa-apa ngasih tugas, tapi biar kaliannya selalu membaca. Oke, tugas yang pertama. Ini adalah contoh daripada rantai makanan. Nah, silahkan kalian lihat pada rantai makanan ini. Cobalah tebak siapa yang berperan sebagai produsen, siapa yang menjadi konsumen 1, 2, dan juga 3, dan hingga sampai decomposer. Silakan ya, kalian nanti boleh digambar ulang ataupun misalkan hanya ditulisin misalkan belalang sebagai konsumen 1, misalkan ini sebagai konsumen 3, ini sebagai konsumen 4, dan ini sebagai decomposer. Boleh seperti itu ataupun sekreatifnya kalian lah, boleh seperti apa. Sama dengan juga boleh. Nah, terus yang kedua ini ada jaring-jaring makanan sama cobalah analisis apa yang akan terjadi dalam ekosistem pada gambar jika populasi tikus berkurang. Nah, misalkan si tikus ini berkurang, apa yang akan terjadi pada populasi burung dan juga kadal berkurang. Nah, itu ya. Jadi ini dianalisis nih, kalau misalkan si tikus ini berkurang, terjadi seperti apa? Kayak gitu. Terus yang terakhir ini coba analisis apa yang akan terjadi dalam ekosistem pada gambar jika terjadi pertambahan populasi rubah. Nah, ternyata ini masih rubahnya yang banyak. Pada saat yang sama terjadi penurunan populasi katak. Nah, apa yang akan terjadi? Jadi tugasnya 3 ya, yang ini gampang banget ini. Hanya untuk menempatkan di mana produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3. Yang ini analisis apabila misalkan tikus berkurang, apa yang akan terjadi? Dan juga apabila populasi burung dan juga kadal berkurang, apa yang akan terjadi. Terus yang ini apabila populasi rubahnya meningkat, di saat yang bersamaan populasi katak menurun, apakah yang akan terjadi? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Untuk tugasnya silakan seperti biasa dikumpulkan lewat WhatsApp ya ke Ustazah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.